Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soli dan solihah kelas 5? Alhamdulillah kita bertemu lagi dengan pembelajaran PA, I, dan BP. Kita akan membahas penilaian tengah semester 2 tahun pelajaran 2020-2021. Kita mulai dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Romawi 1 nomor 1. Al-Quran terdiri dari 30 juz dan 114 surah. Salah satunya adalah surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un urutan surah yang 107b. Nomor 2. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Kelengkapan bacaan ayat berikutnya dari surah Al-Ma'un di atas adalah, lanjutannya adalah fadzalikalladzi yad'ul yatim. C. Nomor 3. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Lafal di atas adalah salah satu ayat dari surah Al-Ma'un. Arti ayat tersebut adalah wa, itu dan, la, tidak. Kemudian yang belakang ada miskin, ya. Di sini sudah jelas kata-katanya, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Nomor 4. Seorang laki-laki yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi wahyu untuk disampaikan kepada umatnya disebut rasul, ya. Kenapa bukan nabi? Kalau nabi itu diberi wahyu tetapi tidak disampaikan kepada umatnya. Nomor 5. Perhatikan beberapa pernyataan berikut ini. Dari beberapa pernyataan di atas yang termasuk tugas seorang rasul ditunjukkan pada nomor 1. Mengajarkan ketauhidan, betul. Nomor 2, menyampaikan perkara-perkara yang menjadi keinginannya. Salah ya, karena harus menyampaikan perkara yang menjadi perintah Allah, bukan yang menjadi keinginan Rasul. Dan yang ketiga, memberikan imbalan kepada umatnya. Bolehkah? Tidak. Ya. Yang keempat, menjadi suri toladan atau contoh bagi umatnya. Betul. Berarti yang betul adalah nomor 1 dan 4. D. Nomor 6. Rasul Allah Subhanahu wa taala diberi sifat-sifat istimewa yang disebut sifat wajib. Sifat wajib bagi Rasul ada 4 macam. Di antaranya adalah tablik. Apa tablik artinya? Menyampaikan. C. Ya, kalau cerdas, fatonah. Kalau benar, syidik. Dapat dipercaya, amanah. Nomor 7. Selain sifat wajib, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan mukjizat kepada nabi dan rasul untuk membuktikan kerasulannya. Adapun mukjizat Nabi Nuh alaihissalam adalah, apa mukjizat Nabi Nuh? Dapat membuat kapal besar, ya. Kalau yang dapat membelah bulan siapa? Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Yang tidak mempan dibakar? Nabi Ibrahim. Yang tongkatnya dapat membelah Laut Merah? Nabi Musa. Nomor 8. Dari pernyataan di atas yang termasuk cara membiasakan sikap hidup sederhana ditunjukkan pada nomor 1. Coba kita telaah. Berbelanja sesuai kebutuhan. Betul ya. Kemudian yang kedua, menyelesaikan tugas dari guru. Itu bukan contoh hidup sederhana, tapi itu contoh orang yang amanah. Menjenguk teman yang sakit. Ini contoh dari sikap peduli, ya.
makan secukupnya. Ya, ini sederhana, contoh sikap hidup sederhana. Berarti yang betul nomor 1 dan 4. Nomor 9. Hidup sederhana adalah sikap hidup yang tidak terlalu kikir, tetapi juga tidak, ya, dia tidak kikir, tetapi juga tidak boros. D. Orang yang menerapkan pola hidup sederhana tidak suka pamer dan selalu titik-titik nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya. Dan selalu mensyukuri, itu C ya, mensyukuri, centangnya Ustazah kurang ke bawah. Mensyukuri nikmat Allah. Nomor 11. Ya, nomor 11. Orang yang mempunyai sifat sederhana biasanya memiliki kebiasaan rajin menabung. D. Nomor 12. Surah Al-Bayyinah ayat 5 menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berperilaku ikhlas, ya. Itu ikhlas. Wama umiru ilal liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mukhlis, ya, mukhlisi. Itu artinya ikhlas. Nomor 13. Orang yang ikhlas ketika melakukan sesuatu hanya karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga melaksanakannya dengan dengan suka rela, ya, dengan sukarela. Nomor 14. Jadi nomor 13 B ya, itu agak digeser ke atas. Ustazah nggak pas ya nulis centangnya. Nomor 14. Ciri-ciri orang yang ikhlas diantaranya tidak memamerkan dan tidak titik-titik amalnya kepada orang lain serta tidak mengharap pujian. Tidak menceritakan, ya. Kemudian nomor 15. Perilaku berbangga diri dengan amal-amal yang telah dilakukannya dapat merusak keikhlasan. Perilaku tersebut disebut ujub, ya. Membangga-banggakan diri itu disebut ujub, ya. Nomor 16. Surah Al-Ma'un adalah salah satu surah dalam Al-Qur'an. Al-Ma'un artinya bantuan, ya, atau barang-barang yang berguna. Nomor 17. Isi surah Al-Ma'un adalah penjelasan mengenai orang-orang yang mendapat ancaman Allah Subhanahu wa taala karena mereka mendustakan agama. 18. Alladzina hum an sholatihim sahun. Lafal ayat di samping adalah surah Al-Ma'un ayat yang ke-5, ya. Alladzina hum yura'un. Nomor 19, bunyi potongan lafal ayat di samping yang bergaris bawah adalah yura'un, ya. Harus betul ya panjang pendeknya. Nomor 20. Rasul diutus Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada umat manusia. Jumlah Rasul Allah yang wajib kita imani ada 25, ya. Nomor 21. Nabi dan Rasul yang mendapat gelar Khatamul Anbiya wal Mursalin. Khatamul Anbiya wal Mursalin itu apa artinya? Penutup para nabi, ya, penutup para nabi. Siapakah dia penutup para nabi? Yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nomor 22, di antara Rasul Allah Subhanahu wa taala ada 5 rasul. Ada 5 rasul yang mendapat gelar ulul asmi, yaitu Nabi Nuh, Ibrahim, Isa, Muhammad, dan Nabi titik-titik, ya. Sering kita singkat dengan singkatan NIMIM, ya. Satu yang belum yaitu Nabi Musa. Nomor 23.
Nabi Sulaiman alaihissalam adalah salah satu Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau seorang raja. Nabi Sulaiman alaihissalam diberi mukjizat bisa mengerti bahasa hewan. Ya, bahasa hewan. Nomor 24. Kebalikan dari sifat wajib bagi Rasul adalah sifat mustahil. Di antaranya adalah khianat. Yang artinya apa khianat? Tidak dapat dipercaya. Ya, jadi khianat itu kebalikan dari sifat amanah. Ya. Kalau amanah dapat dipercaya, kalau khianat tidak dapat dipercaya. Nomor 25. Orang yang hidup sederhana akan memperoleh banyak keuntungan, di antaranya adalah hidupnya akan tenang. Nomor 26. Orang yang mempunyai sifat sederhana biasanya memiliki kebiasaan titik-titik dalam membelanjakan hartanya. Dia senantiasa berhati-hati ya kalau orang yang punya sifat sederhana, mau masuk mall, mau masuk pasar, mau masuk supermarket, jangan lupa baca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, biar kita tidak tergoda oleh setan sehingga bersifat boros. Nomor 27. Membeli barang-barang yang tidak bermanfaat termasuk sikap boros dan mubadzir. Orang yang suka boros dan mubadzir akan menjadi temannya setan. Oke, setan. Nomor 28. Melakukan perbuatan tanpa mengharap imbalan kecuali hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut ikhlas. Ya. Nomor 29. Orang yang ikhlas ketika melakukan ibadah hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pernah titik-titik dalam melaksanakan kebaikan. Dia tidak pernah mengeluh ya. Dilakukan dengan ikhlas. Nomor 30, apabila kita membiasakan perilaku ikhlas, maka banyak manfaat yang kita dapatkan. Di antaranya dapat menghindarkan diri dari penyakit hati ya, seperti khianat, iri, dengki. Lanjut, Romawi 3, nomor 31. Salah satu ciri orang-orang yang mendustakan agama adalah orang yang berbuat riya. Jelaskan apa yang dimaksud dengan berbuat riya. Apa itu riya? Riya yaitu melakukan suatu amal perbuatan untuk mencari pujian orang lain dan tidak dilandasi rasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 32. Tidak boleh 32. Setelah dibaca, dihafalkan dan dipelajari isinya, surah Al-Ma'un harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebutkan 3 hal pengamalan makna dari surah Al-Ma'un ya. Apa yang harus kita amalkan dalam surah Al-Ma'un, yaitu tidak boleh menyakiti atau menghardik anak yatim. Kemudian melatih sifat peduli terhadap fakir miskin. Tidak melalaikan sholat. Nomor 3. Nabi Isa alaihissalam berdakwah kepada kaum Bani Israel. Sebagian besar dari mereka menolak dakwah Nabi Isa alaihissalam. Walaupun sudah ditunjukkan beberapa mukjizat kepada mereka. Sebutkan 3 mukjizat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Nabi Isa. Apa saja? Dapat berbicara waktu masih bayi, dapat menghidupkan orang mati dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat menurunkan makanan dari langit, dan ada beberapa lagi. Nomor 34 dulu ya. Sikap hidup sederhana adalah pola hidup yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kalau diteladani akan mendatangkan banyak manfaat atau keuntungan. 3 manfaat dari sikap hidup sederhana yaitu menjauhkan diri dari sifat boros, hidupnya jadi tenang, memiliki tabungan. Oke, nomor 35, agama Islam mengajarkan bahwa amal perbuatan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amal perbuatan yang dilakukan dengan ikhlas. Berilah 3 contoh perilaku ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Sholat berjamaah dengan ikhlas ya.
Belajar sungguh-sungguh walaupun tidak disuruh orang tua, membantu pekerjaan orang tua tanpa mengharap imbalan. Oke, sudah selesai. Dan Ustazah mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat pembahasan soal kali ini.